Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Yayasan, jajaran rektorat, Pak Danan dari Bapak Muhammad Hasan Group, para dosen dan para mahasiswa sekalian. Acaranya nanti setelah Bapak Haji Muhammad Hasan datang. Tapi sebelum acara kita, mumpung kita ini sekarang ada tim dari Bapak Haji Muhammad Hasan, tim penggerak pembina wirausaha pemula. Beliau-beliau ini sudah banyak pengalaman membina, mendidik para pemula wirausaha. Nah, nanti adik-adik semuanya disimak, ini pemaparan dari Pak Danan kaitannya dengan para wirausaha pemula. Silahkan tanya. Adik-adik tadi udah lihat di depan berbagai macam bentuk usaha dan sebagainya. Gimana sih kalau saya mau berusaha? Berapa sih modalnya? Apa yang harus kami lakukan? Kami ingin buka usaha dan lain sebagainya. Sebagai pengantar untuk acara kita nanti setelah ada Bapak Haji Muhammad Hasan datang. Jadi acara ini adalah pengantar saja terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa sekalian, mohon simak dan silahkan kalian bertanya, nggak usah ragu-ragu. Ya, nanti selesai keluar dari sini sudah harus punya mindset jadi pengusaha dan modalnya sudah ada. Ya, oleh karena itu kepada Pak Danan kami persilahkan untuk memaparkan upaya-upaya dan usaha-usaha yang akan dirintis kepada adik-adik kita. Sekali lagi adik-adik sekalian, nanti Bapak Haji Muhammad Hasan sekarang sudah berjalan. Nanti sebelum beliau datang, kita manfaatkan untuk mencari dan menyadap ilmu dari beliau. Kepada Pak Danan kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, dan seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang yang kami hormati, dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Pamulang ini. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor, bahwa sambil menunggu Pak Hasan hadir, kebetulan saya tadi diminta untuk memberikan suatu pandangan-pandangan dulu. Pandangan-pandangan yaitu bahwa tak kenal tak sayang, ya, tak kenal tak sayang. Nah, kalau ingin jadi, langsung saja, kalau ingin jadi pengusaha, pebisnis seperti yang tadi salah satu yang ada di depan, maka perlu diketahui dulu konten atau isi produk-produk yang akan dijadikan bisnis, ya. Jadi kebetulan bohanfood.com, Bohanfood itu memiliki saat ini kurang lebih 15 perusahaan, dan 15 perusahaan itu terdiri dari banyak produk-produk atau kelompok-kelompok yang atau unit bisnis yang terbagi dalam beberapa wilayah. Dapat kami sampaikan bahwa Bohanfood itu mempunyai bisnis dari daerah ke daerah. Jadi mohon maaf kalau saya biasanya dari daerah ke daerah
untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, kemudian potensinya apa, kemudian diolah secara baik dan benar sehingga nanti bisa dipasarkan kepada konsumen akhir di daerah market target yang kita harapkan. Mungkin saya nggak tahu, boleh disampaikan diakses dulu website kita, mohon maaf. Bisa dibantu oleh saya menjelaskan supaya modul atau materinya jadi kalau bisa dilihat dari sini bahwa One Food itu dari PT kita, PT Boga Handal Indonesia, induk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan yang intinya adalah bergerak dalam bidang pertanian, makanan hasil laut, peternakan, dan produk konsumen akhir atau disebut dengan FMCG ya, consumer goods. Dari sini ketahuan bahwa One Food, kunci kita di dalam One Food adalah kompetensi sumber daya manusia. Jadi kita mendasarkan sumber daya manusia itu jadi kunci utama. Sumber daya utama itu kita telah memiliki kurang lebih engineer itu di atas 250 orang karena belum lama ini. Semuanya muda. Di One Food semuanya muda. Yang tua saya sendiri. Ya. Semuanya muda. Kalau lihat tim kita di sini rata-rata muda. Kepala 2, kepala 3 itu yang jadi rata-rata karena kita mengedepankan kompetensi sumber daya manusia yang punya keberanian untuk melangkah, yang kita jadikan itu sebagai kunci utama daripada One Food. Kemudian dalam mendukung kemajuan One Food, kita selalu berpijak pada mitra. Jadi kita tidak bekerja sendiri karena kita hidup di masyarakat sosial ini menggunakan mitra bisnis menjadi kunci utama daripada kemajuan daripada perusahaan. Jadi mitra bisnis itu dari awal, dari supply chain, dari awal perusahaan sampai akhir. Makanya kunci kita seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang di grup kita ada banyak perusahaan, beberapa belum dimasukkan karena ini edisi kita tiap bulan ada berubah karena perusahaan-perusahaan baru. Next, mungkin kalau saya bisa lihat kembali ke perusahaan, Pak. Gambaran umum dulu ini sudah manajemennya nih. Nah, ini salah satu tim kita. Ini Pak Iwan sebagai komisaris. Kiri ini kebetulan Bu Direkturnya nih. Kebetulan saya nggak masuk sini karena saya staf banyak orang di sini. Nah, ini tim-tim kita. Ini yang dibutuh kita pertanian, pengolahan hasil pertanian. Ini ada di sini. Ini tim kita. Jadi ini semuanya muda, Pak. Ibu jadi semua muda semuanya. Jadi kita membagi bisnis ke dalam kelompok-kelompok diikuti. Next, Pak. Next. Ini urusan ayam, Pak. Ayam sama penangkapan ikan. Bisa saya ceritakan dulu, fondasi dulu. Jadi perusahaan ayam dan ikan itu nggak mudah. Nggak mudah, nah saya ceritakan. Kemudian berikutnya, next. Ini untuk pengolahan ayam dan hasil laut. Jadi yang ini biasanya ekspor, biasanya ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, sama Australia, juga di Indonesia. Karena Indonesia pasar yang besar buat rakyat. Ya. Kemudian, next.
urusan yang pergudangan. Jadi kita punya gudang, punya kontainer-kontainer yang dalam rangka pengiriman antar pulau. Kemudian urusan akuntansi pelaporan, jadi untuk mendukung akuntabilitas sesuai dengan prinsip akuntansi, ini di sini ada, ini tim-tim kita ada. Kemudian next sekarang berapa coba? Perusahaan Pak, kembali ke perusahaan. Oke. Grup bisnis. Nah, kita bagi grup bisnis kita menjadi pertanian, makanan hasil laut. Nah, ini saya sertifikat benih Pak. Kita punya benih. Jadi kalau tadi sama Pak Ketua Yayasan mau nanam cabai, bagaimana yang baik dan benar, kita punya benih dan punya tata kelola di mana membuat bibit itu baik. Setelah bibit itu baik, ditanam juga baik, hasilnya diberikan meningkatkan produktivitas kerja, produktivitas pertanian kita. Kita pupuk organik Pak. Kita punya pupuk organik. Kalau kotoran sapi diolah dengan sistem fermentasi gitu, dipegang nggak akan bau. Jadi kalau saya ke lapangan, saya pegang pupuknya ini, saya cium, baunya harum, itu dari pupuknya benar. Ya, melalui proses dekomposisi istilahnya. Ini orang-orang insinyur yang muda-muda ini mengerjakan sehingga kita mempunyai pupuk organik, kita sebut pupi dari pupuk sapi. Kebetulan kita kan punya sapi, pengemukan sapi, breeding sapi, sapi perah kita punya, sehingga kotorannya kita ubah menjadi pupuk organik. Ya. Kemudian sayur buah kita jual, ya, sayur buah ke restoran, ke Carrefour, kita jual seperti itu. Tugasnya supaya apa? Dari petani kita beli, kita tampung, kita olah, kita jual ke modern market. Ya. Beras kita jual terus udah, terus kemudian masuk ke berikutnya hasil laut. Nah, kita punya hasil laut tadi. Mungkin salah satu basis kita itu adalah kita kuat di hasil laut. Kita punya kapal penangkap ikan, punya proses pengolahan di Duku yang ikannya dibuat secara haji Jepang. Ya. Itu ada namanya cumi, ada udang, ada kemudian benur ada. Jadi kita punya hatchery. Ya, kita membantu peternak Indonesia. Kemudian makanan hasil laut. Next. Dan ini bisa dilihat nanti di dalam website kita wahgut.com. Nanti bisa dipelajari. Mahasiswa zaman now kan mestinya sudah bisa melihat ini dengan mudah dan gampang. Kemudian terus spesifik berikutnya, coba Bapak lihat spesifik berikutnya. Peternakan coba lihat peternakan. Nah, ini kita punya pakan ayam, sapi punya telur netas. Jadi telur yang dimasukkan ke dalam hatchery, mesin hatchery, kemudian jadi DOC, anak ayam. Ini anak ayam kita bikin, kita peternakan, kemudian kita menjadi diproses di kandang. Next Pak, dapat telur ayam. Nah, kita juga punya telur ayam, jadi peternakan ayam. Basis kita memang ke daerah-daerah yang sekarang tuh kalau dihitung harganya 18.000 rupiah per kilo. Punya ayam berdaging, ya. Kalau kandang kita ayam berdaging kita ada di beberapa daerah, di Cianjur, di Lampung, yang boleh dibilang umur panennya antara 25 sampai 30 hari. Ini yang tadi ayam berdaging. Pembiakan sapi, kita punya pembiakan sapi di Cianjur, ya, diolah dengan para dokter hewan, sapi berdaging, kemudian susu sapi. Jadi kita punya pemerahan sapi, kemudian diolah melalui pabrik susu kita, bisa dipasarkan. Daging ayam, kita punya rumah potong hewan, rumah potong ayam punya. Jadi kapasitas kita ya
per rumah potong ayam biasanya 1 juta ekor per bulan. Daging sapi juga sama, tadi sudah sampaikan ke Pak Rektor sama Pak Ketua Yayasan, contoh-contoh bagaimana memotong sapi secara halal, secara memenuhi food standar, ya, karena standar kita walaupun nggak pakai mahal tapi tetap menggunakan proses-proses yang selalu aman dimakan, dikonsumsi oleh konsumen yang ada di Indonesia. Kemudian grup bisnis berikutnya adalah produk, konsumen, dan distribusi. Nah, ini contoh-contoh yang setelah diolah, kita olah menjadi produk akhir. Nah, ini Bapak lihat tadi di depan, itu beberapa produk kita banyak. Jadi ada Ocean King, ada otak-otak, ada bakso, kemudian ada Volker, ada CP, semuanya ada di situ semua. Kemudian ini ada olahan sayur buah, sambal bumbu ada kita, ya, sambal. Jadi kita produk-produk yang bisa dijual langsung kepada konsumen itu ada. Kemudian next, ini sama nih, ada kerupuk. Karena basis kita adalah supaya petani singkong itu dibeli, kita beli singkongnya, tapiokanya. Kemudian kalau ikan nelayan kita ambil ikannya, udang kita ambil udangnya. Jadi kita menciptakan demand untuk para petani, peternak, dan petambak. Kemudian ini ada Pak, ada catering. Jadi salah satu rasanya kan nanti catering itu yang pusat yang nyiapin ini ada minuman. Kita ada minuman yang namanya Tibo, ini salah satu yang nanti ada waka-waka, ada Tibo. Harganya pas di kantong. Jadi HET kalau beli ya Rp2.000. Dan botolnya ya. Nah, salah satu yang terkait pada hari ini adalah mengenai bisnis, tampilkan demo atau visualisasi daripada memulai usaha. Nah, ini yang kita coba tuangkan dalam bentuk visualisasi lebih mudah. Salah satu pengalaman kita dalam berusaha, keberanian memulai dan pantang menyerah. Nah, itu salah satu kunci. Kalau produknya sih cukup banyak pilihan, tapi dari sisi itu yang perlu dikedepankan. Jadi itu aja yang pembukaan yang bisa sampaikan mengenai latar buat ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas bisa disampaikan secara langsung biar memudahkan proses kalau di kampus, proses belajar mengajarnya lebih baik gitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan sambil mengisi waktu. Pak Bob hadir. Nggak ada nih atau masih pagi, belum panas misalnya, silahkan Pak. Silakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Urfan Syafruddin, semester 7, manajemen keuangan. Jadi kebetulan keluarga saya di kampung itu mencoba untuk membuat bisnis peternakan ayam ya Pak. Iya Pak. Cuman di hari pertama jadi kita belinya DOC, cuman selang 1 bulan 2 bulan itu ayam 200 DOC itu mati semua. Nah, mungkin ada saran dari Bapak itu bagaimana? Terus pertanyaan selanjutnya, kalau saya ingin menciptakan industri dari hilir ke hulu, itu tahap awalnya itu harus seperti apa? Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya untuk ternak ayam, kebetulan kita punya lokasi di yang dekat di sini di Cianjur Pak. Kalau nanti mau lihat di mana tata kelola, ternak ayam yang baik dan benar.
Salah satunya adalah peningkatan metabolisme ayam. Makanya diukur nanti waktu DOC kecil ya dikasih dihangatin, ya kan. Rekayasa ruangan. Kebetulan kita punya sampel yang kapasitas di Cianjur itu kecil Pak. Satu kandang itu paling 10.000. 5.000 di atas, 5.000 di bawah, 2 lantai. Karena saya nggak bisa paparkan di sini karena tadi kan ada di Cugenang, silahkan. Sistem kita kalau ternak ayam baik itu biasanya suhu ruangan kita atur. Kita di ruangan AC yang nggak ada panas, nggak banyak dingin, itu yang kuncinya di situ. Di samping makanannya, makanan biasanya di OJ udah standar, pakannya standar. Yang paling penting itu ayam itu kayak ngelola bayi. Jadi benar-benar suhu diatur benar. Tapi kalau kandang yang terbesar kita di Lampung itu satu kandang itu 50.000 Bang. Kalau yang 50.000 itu udah mesinnya sudah di Belanda, blowernya itu. Tapi kalau yang dari Cugenang itu kita ciptakan untuk yang skala kecil Pak. Jadi semua orang bisa mencontoh, mengikuti cara kelola yang baik dan benar. Terutama nanti bisa dikomunikasi dengan para insinyur pertanakannya dan dokternya. Kita ada insinyur pertanian, ada dokter untuk vaksinasi betelat kayak gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nah, pertanyaan berikut, Bapak mau jual pasar mana? Kalau pasar tradisional itu beratnya paling kan 1 kilo sampai 1,3 kilo. Kalau modal market 1,3, 1,5 atau 1,8. Ya itu kalau mau integrasi. Kuncinya kalau pakan adalah pakan ayam, nggak pakai mahal investasinya Pak. Itu crusher, asal penting freshness. Jagungnya, ayamnya metabolisme bagus, penjualannya gampang, di pasar tradisional banyak. Itu aja, cukup. Oke. Ada lagi? Ini atlet-atlet kita nih, para pemenang, banyak pemenang medali emas ya nih ya. Tepuk tangan buat atlet kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, kita juga punya pabrik susu Pak. Jadi kita mungkin awal tahun udah mulai produksi, izin dari Balai Besar POM. Ya. Jadi kalau mau rumen, ya sapi perah, pasar banyak sebenarnya Pak, untuk jualan susu gampang. Cuma teknologi susu itu bagaimana Pak? Pak, ternyata ilmu terbaru Pak, tidak harus dingin Pak, harus nyaman. Ya, jadi kasih fan Pak, itu aja. Makan, kasih fan, cukup. Itu aja Pak. Jadi kasih fan, kasih kalau panasan kasih air Pak. Kenyamanan itu penting Pak, buat sapi perah. Jadi itu yang perlu disampaikan dalam budidaya sapi perah. Kalau cara memerah gampang, tinggal mesin chop atau pakai manual juga boleh. Susu sekarang kan 4.000, 5.000 Pak ya. Sudah cukup? Oke, acara segera dimulai. Jadi azan pagi ini dipandang cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang saya Universitas Pamulang. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka terlebih dahulu acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sofyan Hadi MA, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Kepada Bapak Sofyan Hadi MA, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك